Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab la yasubu, tidak boleh mencela siapa ar-rajulu, orang laki-laki, walaupun disebut laki-laki tapi ya berlaku untuk semuanya, untuk perempuan juga. Walidayhi, pada kedua orang tuanya rajul. Bab yang menjelaskan tidak boleh seorang laki-laki, seseorang ya, mencela kepada kedua orang tuanya. Hadatsana Ahmad bin Yunus, hadatsana Ibrahim bin Sa'ad an Abi an Humaid bin Abdurrahman an Abdullah bin Amr radhiyallahu anha. Qala, berkata siapa Abdullah bin Amr, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair, sesungguhnya dari lebih besarnya dosa besar, yaitu ayyal ana, apabila melaknati siapa ar-rajulu, seorang laki-laki, walidayhi, pada kedua orang tuanya. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Nabi, wa kaifa, dan bagaimana, yal'anu, melaknati siapa ar-rajulu, seorang laki-laki, walidahi, pada kedua orang tuanya rajul. Nabi bersabda, sesungguhnya lebih besarnya dosa besar, yaitu seorang laki-laki, perempuan juga, yang melaknati kedua orang tuanya. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, wahai Nabi, bagaimanakah seorang rajul melaknati kepada kedua orang tuanya? Kok bisa? Bagaimana prakteknya? Qala, menjawab siapa Nabi, ya subuh, mencela siapa ar-rajulu, rajul A, laki-laki A, abar rajul, pada bapaknya laki-laki B. Akibatnya fayasubu, maka mencela siapa rajul B abahu, pada bapaknya rajul A. Wayasubu, dan mencela siapa rajul B ummahu, pada ibunya rajul A. Nabi menjawab, yaitu rajul A mencela kepada bapaknya rajul B. Kemudian rajul B membalas mencela bapaknya rajul A dan mencela ibunya rajul A. Tuh. Itu sama saja dengan mencela kedua orang tuanya sendiri. Maka kalau bertengkar, ya jangan mengikutkan bawa-bawa orang tua. Walaupun tidak secara langsung mencela kedua orang tuanya sendiri, ya tapi itu ya sama saja mencela kedua orang tuanya sendiri. Maka ya itu tadi, ketika bertengkar jangan bawa-bawa nama orang tua. Wah, dasar kamu itu, pantas kalau kamu anaknya si A, wajar bapakmu juga seperti itu.
Babun bab uququl walidain, menyakiti kedua orang tua. Minal kabair, termasuk dosa besar. Di bab yang akan menerangkan bahwa menyakiti kedua hatinya orang tua itu termasuk dosa besar. Hadatsani Ishaq, hadatsana Khalid al-Wasiti, anil Jurairi, an Abdurrahman bin Abi Bakrah, an Abi radhiyallahu an. Qala, berkata Abi, qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, adakah tidak bercerita aku kum pada kalian, bi akbaril kabair, dengan besar-besarnya dosa besar. Kulna, berkata kami Abi saat itu, balaya ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Qala, bersabda siapa Nabi, yaitu al-isyraku, syirik billah, kepada Allah, syirik kepada Allah, mensekutukan Allah, wa uququl walidain, dan menyakiti hati kedua orang tua. Nabi bersabda, adakah tidak aku beritahukan kepada kalian, ya sudah, kalau singkatnya gini, maukah kalian saya beritahu tentang besar-besarnya dosa besar? Kemudian Abi menjawab, ya wahai utusan Allah, mau, saya mau engkau beritahu tentang dosa yang sangat besar. Nabi menjawab, yaitu mensekutukan kepada Allah, menyekutukan kepada Allah, dan menyakiti kedua orang tua. Itulah dosa yang sangat besar. Wakana, dan ada siapa Nabi iku mutakian, bersandar. Fajalasa, maka duduk siapa Nabi. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, ala, ingatlah, wa qaulu zur, dan perkataan dusta, wa syahadatu zur, dan sumpah palsu, atau dan persaksian palsu, itu juga dosa besar, dosa besar. Ala, ingatlah, wa qaulu zur, dan perkataan dusta, wa syahadatu zur, dan persaksian dusta. Famazala, maka tidak henti-henti siapa Nabi iku yaqulu, bersabda siapa Nabi, mengucapkan siapa Nabi, ha, pada kalimat ala wa qaulu zur wa syahadatu zur, sampai diulang berkali-kali. Kata sehingga kultu, berkata aku Abi, la yaskutu, tidak diam-diam siapa Nabi, tidak diam siapa Nabi. Ketika itu Nabi keadaan bersandaran, lalu duduk, kemudian bersabda, ingatlah perkataan dusta dan persaksian palsu, ingatlah perkataan dusta dan persaksian palsu, ingatlah perkataan dusta dan persaksian palsu, sampai diulang 3 kali, menunjukkan sangat pentingnya, sehingga Nabi mengulang-ulanginya supaya sahabat
hafal dan memahami. Nabi tidak henti-henti mengucapkan kalimat tersebut, sehingga saya mengira Nabi tidak akan diam. Wah, kok Nabi diulang-ulang terus ya? Jangan-jangan Nabi nggak akan diam ini. Nah, ini menunjukkan bahwa sangat pentingnya. Jadi ketika Nabi itu menyampaikan sesuatu yang sangat penting, seringkali mengulang-ulang sampai 3 kali, bahkan sampai 3 kali diulang-ulang terus. Akhbarana Amr bin Ali qala hadatsana Yazid bin Zurai qala hadatsana Umar bin Muhammad an Abdullah bin Yasar an Salim bin Abdullah an Abi. Qala berkata Abi, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada 3 golongan, la yanzuru, tidak akan melihat siapa Allah Azza yang maha mulia, wa jalla dan maha agung, ilaihim pada mereka 3 golongan, yaumal kiamah pada hari kiamat, yaitu al-aqu, orang yang menyakiti, liwalidayhi, pada kedua orang tuanya, wal mar'atu, dan perempuan, al-mutarajjilatu, yang menyerupai laki-laki, wa dayusu, dan dayus itu tidak ada rasa cemburu untuk menegur teman ataupun keluarganya yang berbuat salah. Itu namanya dayus, acuh ya, melihat temannya, saudaranya ketika melakukan perbuatan dosa atau salah, nggak mau mengingatkan, cuek. Itu namanya dayus. Wasalah satu, dan ada 3 golongan, ikula yadkhuluna, tidak akan masuk mereka 3 golongan al-jannata, pada surga, yaitu al-aqu, orang yang menyakiti, liwalidayhi, pada kedua orang tuanya, wal mudaminu, dan orang yang mengekalkan, membiasakan, alal khomri, atas arak, wal mannanu, dan orang yang mengungkit-ungkit, bima, pada apa-apa, atau yang telah memberi siapa orang. Nabi bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak mau melihat mereka pada hari kiamat. Yang namanya tidak mau melihat berarti ya oleh Allah dibiarkan, tidak akan ditolong, tidak akan diselamatkan, sehingga masuk ke dalam neraka. Yaitu yang pertama, orang yang menyakiti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, seorang perempuan yang menyerupai laki-laki. Sebenarnya terlahir sebagai seorang wanita, seorang perempuan, namun menyerupai laki-laki, baik penampilannya, perkataannya, ya, dan lain sebagainya, menyerupai laki-laki. Dan yang ketiga, orang yang dayus, tidak mau mengingatkan kepada teman maupun keluarganya yang berbuat salah, acuh, cuek,
Dan ada 3 golongan mereka tidak akan masuk surga, yaitu orang yang menentang, menyakiti hati kedua orang tuanya, dan orang yang membiasakan minum arak, dan juga orang yang mengungkit-ungkit terhadap apa yang telah ia berikan. Nah, itulah sesuai dengan babnya, termasuk menyakiti kedua orang tua adalah dosa besar. Bahkan pada hari kiamat nanti Allah tidak akan melihatnya dan juga tidak akan masuk ke dalam surga. Babuma, babnya apa-apa jaa yang datang apa ma fi silatir rahim, di dalam menyambung famili, sambung sanak famili. Hadatsana Ibnu Abi Umar, hadatsana Sufyan, hadatsana Bashir, yaitu Abu Ismail, wa Fitr bin Khalifah an Mujahid an Abdullah bin Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda siapa Nabi, laisa, tidak ada opo alwasilu, orang yang menyambung, iku bil mukafi'i, dengan orang yang saling membalas, dengan orang yang saling membalas, saling menjenguk. Walakin, akan tetapi, alwasilu, orang yang menyambung, yaitu alladzi, orang, idzan qata'at, ketika putus, opo rahimuhu, sanaknya orang, familinya orang, wasolaha, maka menyambung siapa orang, ha, pada sanak, pada famili, pada persaudaraan. Nabi bersabda, yang dimaksud menyambung famili, menyambung sanak, silaturahim, menyambung persaudaraan, itu bukanlah orang yang saling membalas, orang yang saling menjenguk. Bukan. Kalau saling menjenguk, saling membalas itu ya impas satu-satu. Ya. Tetapi yang dimaksud menyambung ialah orang yang menyambung familinya ketika putus. Nah, sudah lama, bertahun-tahun nggak ada kabar, tidak sambung. Akhirnya dia menyambungnya lagi, mencari beritanya, kabarnya. Akhirnya bisa menyambung, bisa saling silaturahim lagi. Itulah yang dinamakan menyambung famili. Apakah ada keutamaannya? Ada. Nanti dalam hadis yang berikutnya itu orang yang menyambung famili, menyambung persaudaraan, silaturahim, itu bisa melapangkan rezekinya, bisa memanjangkan umurnya, yaitu. Maka silaturahim ini ya sangat penting kita lakukan. Hadatsana Ibnu Abi Umar, yaitu Nasr bin Ali wa Sa'id bin Abdurrahman, qalu, berkata mereka, hadatsana Sufyan an-Zuhri an Muhammad bin Jubair,
bin Mut'im an Abi, qala berkata Abi, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu tidak akan masuk al jannata pada surga siapa qati'un orang yang memutus. Qala berkata siapa Ibnu Abi Umar, qala berkata siapa Sufyan, yakni menghendaki siapa Nabi, yang dimaksud Nabi yaitu qati'ar rahim, orang yang memutus sanak, orang yang memutus family, orang yang memutus persaudaraan. Nabi bersabda tidak akan masuk surga orang yang memutus, yaitu yang dimaksud memutus silaturahim, memutus sanak family, memutus kekeluargaan, persaudaraan. Maka Nabi mengatakan tidak akan masuk surga. Nah, maka hubungan tersebut harus dijaga, ya, jangan sampai antar saudara, kerabat saling membenci, akhirnya tidak lagi saling silaturahim, akhirnya putus, ya kan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberi manfaat dan berkah. Amin.